Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Jemaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, marilah kita syukuri rahmat dan nikmat Allah dengan sebenar-benar syukur sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quranul Karim dan apa yang telah diuraikan oleh Rasulullah dan dicontohkan dalam sunnah-sunnahnya as-sahihah. Itulah syukur yang benar, itulah syukur yang diridhoi oleh Allah. Jemaah, kajian kita insyaallah masih surat At-Tahrim. InsyaAllah bagian akhir yaitu ayat 11 dan 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Jemaah, setelah kita bahas contoh bagi orang-orang kafir, pada ayat nomor 11 Allah memberikan contoh juga bagi orang-orang yang beriman. Itulah yang dikatakan Allah, wa daraballahu mathala, dan Allah menjadikan contoh lil ladzina amanu, bagi orang yang beriman. Imra'ata Fir'aun, istri Fir'aun. Jemaah, mendengar dan membaca ayat ini, akal berbicara seolah-olah tidak ada kecocokannya. Kalau yang lalu kita kaji, Allah menjadikan contoh bagi orang kafir malah istri Nabi, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Sementara ayat ini Allah jadikan contoh bagi orang yang beriman malah istrinya Fir'aun. Ini mungkin kalau akal yang berbicara, loh kok terbalik, malah yang dijadikan contoh orang kafir istri Nabi, yang dijadikan contoh orang yang beriman adalah istrinya Fir'aun. Itulah kalau akal yang berbicara. Tapi kenyataannya demikian, Allah jelaskan dan Allah jadikan contoh untuk seluruh manusia yang beriman adalah istrinya Fir'aun. Biarpun Fir'aun itu raja kafir yang zalim, yang masuk neraka, malah yang dijadikan contoh orang yang beriman justru istri raja yang zalim, yang bengis, yang kejam, yang kafir. Kenapa demikian para jemaah sekalian yang berbahagia? Karena sesungguhnya Allah mengetahui manusia itu tidak hanya lahirianya, hatinya pun juga diketahui oleh Allah.
Ini menunjukkan apa yang difirmankan Allah tidak ada yang salah. Yang tahu persis adalah Allah. Itulah yang dikatakan Allah, idz qalat, ketika istrinya Fir'aun ini berkata, Rabbi b'nili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, ya Tuhanku, bangunkanlah aku sebuah rumah di sisimu di surga. Wa najjini, dan selamatkanlah aku min Fir'auna, dari Fir'aun, wa amalihi, dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Maka dengan keterangan ini menunjukkan bahwasanya meskipun Fir'aun itu raja yang zalim, tapi istrinya betul-betul beriman kepada Allah dan minta bangunkan rumah di surga di sisi Allah, minta kepada Allah supaya diselamatkan dari Fir'aun serta perbuatannya. Dengan demikian menunjukkan bahwa istrinya Fir'aun ini, meskipun Fir'aun itu perbuatannya yang zalim, yang kafir kepada Allah, tapi istrinya tidak demikian, tetap beriman kepada Allah, tidak terpengaruh dengan suaminya, sebagai seorang istri tetap mentaati Allah. Jamaah, oleh karena itulah, dengan keterangan istrinya Fir'aun ini, hukum Allah yang berlaku, syariat Allah yang berlaku dahulu pada zamannya Nabi Musa. Oleh karena itu, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanita-wanita muslimah haram dinikahi oleh non-muslim apapun agama mereka, baik itu ahlul kitab maupun Hindu, Buddha kalau di negeri ini, atau orang Majusi, orang Sobiin, Konghucu, siapapun laki-laki yang beragama selain agama Allah Islam sekarang ini haram menikahi wanita-wanita muslimah. Inilah pertanda Rahman Rahimnya Allah untuk umat Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Bisa kita ambil hikmahnya, diharamkannya itu jangan-jangan ya kalau kuat seperti istrinya Fir'aun, kalau tidak malah terjerumus mengikuti suami yang kafir, akan masuk neraka. Dengan keterangan ini menunjukkan bahwasanya Allah menjadikan contoh istri Fir'aun ini menjadi wanita mukminah dan betul-betul taat kepada Allah, mengikuti syariat yang diturunkan Allah saat itu, syariatnya Nabi Musa. Maka biarpun raja yang kafir itu sebagai suaminya, tetap tidak terpengaruh oleh kehidupan raja dan tidak terpengaruh mengikuti raja, justru mohon kepada Allah, najjini min Fir'auna wa amalihi, ya Allah selamatkanlah aku dari Fir'aun serta perbuatan-perbuatannya. Wa najjini minal qaumidz zalimin, ya Allah selamatkanlah aku dari kaum-kaum yang zalim. Inilah suatu doa yang keluar dari istri raja yang zalim, yang kafir, tapi istri itu dinyatakan Allah benar-benar beriman. Jadi Allah tidak mengazab
Istri yang benar-benar mukminah malah dijadikan Allah percontohan bagi kaum yang beriman mulai dahulu hingga sekarang ini. Oleh karena itu para jemaah sekalian yang berbahagia, kalau kita di akhir zaman ini sebagai seorang mukmin, yang mempengaruhi kita itu bukan keluarga kita, bukan juga urusannya suami istri dengan kita sampai kita terpengaruh dan mengikuti mereka, alangkah nistanya kita, alangkah hinanya kita. Itulah sebabnya Allah jadikan contoh istrinya Fir'aun ini, biarpun seorang wanita tidak akan terpengaruh pada suami yang kafir, karena sesungguhnya agama Allah itulah agama yang hak. Agama Allah itulah yang agama bisa menyelamatkan manusia dari siksa neraka nantinya. Maka tepat sekali Allah jadikan contoh dalam hal ini adalah istri dari seorang raja yang zalim. Seandainya berbicara pengaruh, mungkin istri raja ini mudah terpengaruh karena seorang wanita. Nyatanya tidak demikian, masih berpegang kuat pada keimanan yang tauhid. Inilah suatu pelajaran di akhir zaman ini. Kita orang-orang yang beriman, alangkah mudahnya kalau dipengaruhi oleh orang-orang kafir, kemudian kita mengikutinya padahal mereka bukan bagian dari keluarga kita. Mereka itu adalah orang lain yang mempengaruhi kita supaya kita mengikuti mereka. Akhirnya kita semuanya mengikutinya. Kalau dibandingkan dengan istrinya Fir'aun, berarti kita ini masih jauh. Kenapa demikian para jemaah? Karena Allah menjadikan contoh ini tidak hanya khusus orang-orang mukmin perempuan saja. Justru dalam keimanan ini tidak akan membedakan antara laki dan perempuan. Soal beriman sama. Siapapun manusia, baik laki maupun perempuan, kalau tidak beriman kepada Allah dengan iman yang benar, biarpun sholat, biarpun zakat, biarpun puasa, biarpun haji, kelak kalau di akhirat dikatakan Allah wa mahum bimu'minin, mereka bukan orang yang beriman, maka tempatnya adalah neraka. Kenapa demikian para jemaah? Karena orang yang tidak beriman yang benar, tidak tauhid kepada Allah sebagaimana yang dicontohkan Allah tentang istri Fir'aun ini, maka di akhirat diancam Allah semuanya itu menjadi orang kafir. Sebab di akhirat nanti tinggal ada dua kelompok, kelompok iman maupun kafir. Dua kelompok inilah yang membedakan. Kalau orang yang beriman masuk surga, orang kafir masuk neraka. Mungkin ada yang bertanya-tanya, bagaimana dengan orang musyrik? Bagaimana dengan orang munafik? Bagaimana dengan orang fasik? Jemaah, orang musyrik, orang munafik, orang fasik, ketetapan Allah juga bagi mereka itu adalah neraka. Itulah sebabnya kalau kita mengambil pelajaran dari Al-Quran, di dunia ini insya Allah manusia itu ada 5 kelompok. Pertama kelompok kafir, yang kedua kelompok orang fasik, kelompok orang munafik, kelompok orang musyrik, dan kelompok orang mukmin yang sesungguhnya. Tapi kalau kita tanyakan pada mereka, orang yang fasik, orang yang munafik, orang yang musyrik,
Tetap kalau ditanya pasti mereka mengatakan kami adalah orang Islam. Mereka tidak mau kalau dikatakan orang-orang kafir. Biarpun mereka itu tetap menyekutukan Allah. Di satu pihak beribadah kepada Allah dengan baik menurut pandangan manusia, pada sisi yang lain dia juga minta-minta pada orang-orang yang dianggap keramat hebat untuk dalam rangka mencapai rezeki yang melimpah ruah. Bahasa Jawanya dianggap untuk pesugihannya. Orang munafik juga demikian. Lahirianya melakukan dan meyakini sebagai seorang muslim, tapi batinnya tetap kafir. Itulah disebut munafik. Orang fasik pengakuannya Islam, pengakuannya sebagai seorang muslim, tapi sholat juga enggak pernah, puasa juga enggak pernah, apalagi zakat dan haji. Mereka itulah yang disebut orang fasik. Ketiga-tiga kelompok ini kalau dikatakan kafir tetap menolak. Mereka tetap tidak mau mengakui dan pengakuannya tetap pengakuan sebagai seorang muslim. Dan yang dikatakan orang kafir sesungguhnya bukan orang yang tidak beragama. Dari zamannya Fir'aun hingga sekarang namanya orang kafir adalah orang yang sudah beragama. Cuman agama yang diikuti bukan agama Allah. Agama yang diikuti adalah agama selain agama Allah. Itulah yang disebut orang kafir, apapun agama yang diikutinya. Karena bukan agama Allah, maka mereka tetap disebut Allah orang kafir. Akhirnya di dunia ini yang ada 5 kelompok itu, 1 kelompok kafir dengan segala macam agama yang diikutinya. Kemudian ada kelompok fasik, kelompok munafik, kelompok musyrik. Mereka 3 kelompok ini meskipun mengaku dirinya sebagai seorang muslim, tetap kerjasamanya, koalisinya dengan orang kafir dalam kehidupan di dunia ini. Maka kalau kita mengatakan dengan suara terbanyak yang menang, berarti yang menang adalah kelompok 4. Kita orang Islam ini tetap kalah sampai kiamat. Karena suara terbanyak adalah suara mereka. Itulah sebabnya Allah menjadikan contoh istrinya Fir'aun karena benar-benar mempertahankan keimanan meskipun berada di kalangan orang-orang kafir. Lebih-lebih yang kafir adalah suaminya. Seorang yang berkuasa, raja yang zalim, sampai mengatakan Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Ana uhyi wa umit, aku bisa menghidupkan, aku bisa mematikan. Itulah Fir'aun. Dengan segala kesombongannya, mengaku dirinya sebagai Tuhan yang bisa menghidupkan dan yang mematikan. Dengan pengertian orang yang menentangnya dibunuh maka akan mati. Orang yang tunduk patuh pada Fir'aun akan diberikan kelayaan hidup. Dengan perbuatan yang seperti itu, seorang istri Fir'aun tetap mengatakan, Rabbi b'nili, ya Allah bangunkanlah aku, yaitu indaka di sisimu ya Allah, baitan sebuah rumah fil jannah di dalam surgamu ya Allah, wa najjini min fir'auna wa amalihi, dan selamatkan aku dari Fir'aun serta perbuatannya, wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkanlah aku dari kaum-kaum yang zalim, pendukung-pendukung Fir'aun.
Jamaah, pantas sekali Allah jadikan contoh ini bagi orang yang beriman di seluruh dunia, baik laki maupun perempuan. Untuk mempertahankan iman itu adalah dengan taruhan yang besar, sampai nyawa pun juga harus kita kurbankan karena untuk mempertahankan ketauhidan. Sebab kalau kita dianggap Allah orang yang tidak tauhid, yang tidak beriman, maka kita akan menjadi golongan orang kafir, dan orang kafir itu tidak akan pernah masuk surga. Karena orang kafir itu merupakan bahan bakar neraka, mereka akan masuk neraka Allah biarpun di dunia menjadi orang yang pangkat, biarpun di dunia menjadi pejabat, biarpun di dunia menjadi konglomerat, tetap bagi orang kafir tidak akan ada manfaat sedikit pun dalam kehidupannya, karena keterangan Allah orang kafir adalah neraka. Jamaah, kemudian dalam secara khusus Allah menjelaskan wanita-wanita yang mukminah sesungguhnya seperti Maryam. Itulah yang Allah jelaskan pada ayat yang terakhir, wa Maryam ibnata Imran, yaitu Maryam putra Imran, allati ahsanat farjaha, yang betul-betul menjaga kesucian dirinya, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Fanafakhna fihi mir ruhina, kemudian kami tiupkan, yaitu di dalam perutnya itu roh kami. Akhirnya menjadilah Maryam itu mengandung tanpa suami. Kalau mungkin sekarang ini dan dahulu pun sama, Maryam ini pun juga menanggung apa yang dilakukan itu. Jangan-jangan muncul fitnah yang banyak, dianggapnya Maryam ini selingkuh kalau bahasa sekarang ini. Berbuat sesuatu yang melanggar aturan Allah, padahal ini kehendak Allah. Maka ini dijadikan Allah untuk kehidupan wanita di dunia ini satu-satunya wanita yang melahirkan tanpa suami. Kalau seandainya sekarang ada wanita hamil tanpa suami, berarti itu dusta. Meskipun wanita itu tidak pernah keluar rumah, tidak akan terjadi ini kedua kalinya. Hanya sekali terjadi selama kehidupan dunia, satu-satunya yang dijadikan contoh adalah Maryam putra Imran, yang melahirkan seorang nabi, yang meneruskan ajaran Allah setelah Nabi Musa, yaitu Nabi Isa. Akhirnya benar, di akhir zaman setelah wafatnya Nabi Isa, ada orang yang beranggapan Isa itu putra Allah. Karena menurut akal tidak akan terjadi seorang perempuan akan hamil kalau tanpa hubungan suami istri. Karena Maryam ini tidak mengenal pernah pernikahan itu terjadi, dianggapnya di sini adalah Allah sendiri yang menggaulinya. Akhirnya anak yang terakhir disebut anak Allah. Inilah yang dahulu ajaran Nasrani, ajaran Tauhid. Setelah Nabi Isa wafat dan diangkat Allah, maka berubahlah ajaran Nasrani menjadi ajaran yang musyrik. Semuanya itu terjadi sebelum Nabi lahir. Oleh karena itulah Allah ungkapkan di dalam Al-Quran ini supaya benar-benar Nabi Allah, Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, benar-benar mengetahui kalau seandainya ada orang yang mengatakan sejarah tentang Maryam yang keliru, maka Nabi tidak akan mempercayainya meskipun yang berbicara itu pendeta.
yang berbicara itu orang yang disebut ulama, pejabat, tetap Nabi mempercayai ayat Allah sebagai kebenaran yang mutlak. Karena ini kalau kita berbicara kelahiran itu pun menurut akal seolah-olah kejadian Maryam ini tidak masuk akal. Karena tanpa hubungan suami istri bisa melahirkan seorang anak. Makanya saat itu Nabi pernah ditanya oleh orang-orang ahlul kitab baik Yahudi maupun Nasrani. Nabi ditanya, Muhammad, kalau kamu benar-benar nabinya Allah, siapa bapaknya Allah? Maryam, bapaknya Isa itu siapa? Akhirnya dengan pertanyaan seperti ini, karena Nabi tidak pernah lancang menjawab menurut pikirannya. Nabi tidak pernah mengatakan menurut hemat saya. Nabi menunggu ayat yang turun. Akhirnya Allah turunkan surat Ali Imran ayat nomor 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa menurut Allah sebagaimana penciptaan Adam yang diciptakan Allah dari tanah, kemudian Allah mengatakan kun, jadilah, fayakun. Berarti dengan jawaban ini menunjukkan bahwasanya Nabi Isa itu tidak punya bapak. Nabi Isa itu adalah sama saat Allah menciptakan Adam, cuman bedanya kalau Adam tidak punya ibu, tidak punya bapak. Kalau Nabi Isa punya ibu tapi tidak punya bapak. Cara menciptakannya sama sebagaimana saat Adam diciptakan Allah. Tapi di akhir zaman ini ada orang Islam yang membalikkan ayat ini, beranggapan bahwasanya Adam itu tercipta melalui proses kelahiran. Akhirnya ada yang mengatakan ternyata Adam dilahirkan. Hati-hati, karena ini dianggapnya seperti hukum matematik. Kalau hukum matematika A sama dengan B, kalau dibalik B pasti sama dengan A. Kalau ayat Allah tidak bisa dipakai hukum seperti itu. Memang Allah katakan Isa seperti Adam, tapi tidak bisa kita balik Adam seperti Isa. Hati-hati. Inilah cerobohnya orang akhir zaman dengan akal pikirannya. Akhirnya Al-Quran, ayat-ayat Allah diputar balikkan mengikuti hasil pikiran masing-masing. Disitulah akhirnya banyak yang keliru memahami ayat-ayat Allah. Padahal saat itu turun ayat ini, pertanyaan yang ditujukan kepada Nabi, siapa bapaknya Isa? Karena Nabi belum lahir saat itu, Nabi juga termasuk buta huruf, tidak pernah membaca dan menulis, mungkin juga tidak pernah mendengar cerita dari siapapun. Maka Allah jawab di dalam Al-Quran sebagai jawaban yang diberikan pada Nabi Muhammad, Inna masala Isa indallahi kamasali Adam, khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Berarti mengandungnya Maryam ini benar-benar Allah katakan fanafakhna fihi mir ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Maka benar-benarlah kami yang meniupkannya, kami yang menciptakannya supaya Maryam bisa mengandung, dan yang dikandungnya itu adalah orang yang nantinya akan dijadikan nabi oleh Allah. Semuanya ini bagi Allah gampang sekali,
karena Allah berkuasa, bisa menciptakan yang aslinya tidak ada menjadi ada. Apalagi kalau hanya seorang perempuan saja bisa hamil dan bisa punya anak, itu semuanya bagi Allah amat sangat mudah. Makanya dengan keterangan ini disebutkan Maryam itu tetap membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitabnya. Wa kanat minal qanitin, dan Maryam itu tergolong orang yang benar-benar taat kepada Allah. Jadi semua yang terjadi pada diri Maryam bukan karena Maryam yang melanggar, itu semuanya karena kehendak Allah, yang Allah jadikan percontohan satu-satunya wanita yang hamil tanpa suami. Jika sekarang ada seperti itu, tidak dibenarkan adanya, karena memang proses untuk terjadinya manusia baru melalui proses hubungan suami istri. Itulah yang dijelaskan Allah dalam surat At-Tariq, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Hendaklah manusia itu memperhatikan dirinya diciptakan Allah dari mana, dari apa. Maka Allah jawab, maka manusia itu tercipta dari air, yang disebut air yang dafik ini yang dipancarkan yaitu sperma yang keluar dari laki-laki, kemudian ketemunya ovum atau mani perempuan pada perempuan itu, maka terjadilah manusia baru yang ada di rahim wanita-wanita. Dengan proses ini maka terjadilah manusia baru dan berkembang biaknya manusia melalui proses hubungan suami istri. Dan semuanya itu kalau kita bicara adanya syariat Allah, maka pernikahan itulah yang ditetapkannya. Kalau seandainya ada orang laki-laki dan perempuan kumpul tanpa proses pernikahan, tetap bisa punya anak, karena itu merupakan sunnatullah. Tapi hubungan seperti itu tidak akan mendapatkan nilai ibadah karena tidak melalui proses yang disyariatkan Allah. Itulah pernikahan adalah ibadah. Tapi banyak sekarang ini mengatakan tidak seperti itu, dianggapnya pernikahan itu urusan kemanusiaan, urusan sosiologis dan biologis. Akhirnya banyak orang yang keliru menilainya. Dianggap itu bukan urusan agama yang mendapatkan nilai ibadah. Padahal kalau kita perhatikan, pernikahan itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman banyak yang tata cara pembinaan di dalam pernikahan itu tidak mengikuti Rasul. Itulah yang akhirnya tidak akan mencapai apa yang menjadi harapan, yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan para jemaah dengan contoh-contoh seperti ini kita mampu meniru dan menjalaninya, karena semuanya ini Allah yang menjelaskan, berarti tidak ada yang salah. Tinggal kita mampu atau tidak mengambil pelajaran kemudian kita ikuti, agar kita tetap benar-benar menjadi hamba Allah yang selamat dari siksa nerakanya. Itulah sampai Nabi mengatakan bahwa wanita di dunia ini yang masuk surga tanpa dihisab, pertama adalah istrinya Fir'aun ini yang bernama Asiyah. Yang kedua Maryam. Yang ketiga Khadijah istri Nabi. Yang keempat adalah Fatimah, anak Nabi sendiri. 4 orang inilah di dunia yang besok masuk surga tanpa dihisab.
Oleh karena itu Nabi mengatakan besok umatku yang masuk neraka itu banyak dari golongan perempuan. Mudah-mudahan perempuan-perempuan kita tergolong hamba-hamba Allah yang wanita solihah, kelak bisa masuk surga tanpa hisab, itu harapan kita. Kalau memang toh dihisab kita dan anak-anak serta istri keluarga kita ini semuanya mudah-mudahan dihisab Allah, pada akhir hisabnya juga masuk surga dan diselamatkan Allah dari siksa neraka. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Silakan kalau ada yang perlu sampaikan para jamaah. Ini jamnya yang benar sebelah kiri ini Pak ya. Sebelah kanan masih malam, masih pagi jamnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar konteks Ustaz. Monggo, selama saya bisa jawab langsung saya jawab, kalau tidak ya pertemuan depan. Saya waktu itu sholat zuhur Ustaz. Di situ tuh saya tahu itu pekerjaan orang tersebut itu pekerjaannya mencuri. Jadi pekerjaannya apa? Mencuri. Mencuri? Iya, mencuri di masjid yang kira-kiranya di situ ada motor yang penjaganya tidak ada. Waktu itu saya tidak ikut jamaah Ustaz. Jadi jamaah itu sudah selesai, saya itu baru sholat. Apa itu saya dihitung sholat jamaah Ustaz. Waktu itu saya ginikan, kamu itu ya mencuri itu ya, mbak berhenti, saya bilang gitu. Mulai dulu saya tahu tuh kamu gitu toh. Saya gitu kan Ustaz. Apa maksud saya itu, pernah saya itu gini Ustaz. Apa saya itu termasuk ikut jamaah? Ya. Kalau mungkin dalam lahirianya Bapak tidak ikut berjamaah, ya tidak mendapatkan itu. Tapi niat dari awalnya ikut berjamaah dan ada pencuri, Bapak mengamankannya, insya Allah itu punya nilai tersendiri. Allah Maha tahu. Jadi dari awalnya Bapak berangkat niat berjamaah, ternyata Bapak tidak ikut berjamaah secara fisiknya, tapi ada sesuatu hal yang itu juga sama pentingnya. Bapak ceritakan ada pencuri sampai Bapak mengamankan barang supaya tidak dicuri, maka dengan terhalangnya itu tetap juga mendapat niat yang baik itu. Nah soal di akhirat nanti wallahu a'lam, Allah mau memasukkan jenengan tetap mendapatkan nilai berjamaah, itu mudah bagi Allah. Allah Maha tahu. Cuman kalau sekarang mesti nanti ada pro dan kontra. Oh ya, diyakinkan oleh jamaah. Yang lain mengatakan oh tidak, wong nggak ikut berjamaah. Tapi tetap Allah Maha tahu dari niat seorang. Itulah yang Nabi katakan innamal a'malu binniyat. Meskipun orang itu ikut berjamaah, tapi kalau niatannya tidak ikhlas karena Allah, ya ditolak besok. Meskipun ngeyel, ya Allah kan saya ikut berjamaah, ya catatanmu ada semuanya. Mau lihat kamu? Ini ada gambarnya, semuanya ini digambar Allah, dicatat Allah, direkam Allah. Manusia tidak akan bisa menghindar dari itu nanti. Kalau keputusan Allah kamu neraka, ya neraka. Cuman Allah memutuskannya tidak pernah ngawur. Semuanya sudah dinilai Allah dengan teliti. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Yang lancang kan manusia itu amalannya dinilai-nilai sendiri. Makanya banyak gegeran karena manusia itu lancang. Antara dosa dan pahala ditetapkan sendiri, akhirnya dihitung-hitung sendiri, merasa pahalanya masih banyak, saldo akhir masih positif dan masuk surga.
Oh, jangan-jangan nanti bangkrut nanti. Kenapa demikian? Karena pedomannya kalau sekali berjamaah 27, satu hari 5 kali berjamaah berarti 135. Berbuat dosa sehari hanya dihitung dosanya 1. Saldo terakhir 134. Ini loh, banyak yang nekat itu kan di situ. Mencuri nggak apa-apa, nanti kalau sholat kan sudah hapus dosanya. Lah, hati-hati. Insya Allah demikian Bapak. Jadi dengan niatannya tadi sudah jelas, Allah tidak akan menyia-nyiakan niat seseorang. Tapi karena terhalang sesuatu hal, dan itu juga merupakan sesuatu yang penting, tidak menyalahi syariat, Allah pun tetap menilai kebenaran itu, dan Allah tetap akan memberikan pada pelakunya. Insya Allah demikian. Wonten malih, monggo, ya, silakan Bapak. Tadi disebutkan urutan wanita terbaik itu Asia, Maryam, Khadijah, Fatimah. Itu menurut kebaikan apa menurut kejadian urutannya? Kenapa? Ini menurut riwayat dari Imam Ahmad, hadis Nabi yang menerangkan demikian. Tentunya semuanya itu dari pribadi-pribadi dan perilaku-perilaku 4 orang ini benar-benar menunjukkan orang yang mukminah dan ikhlas dalam kehidupan dunia ini. Tidak terpengaruh siapapun, tetap mempertahankan ketauhidan. Tentunya kalau berbicara orang tauhid itu tidak hanya pengakuan, sekaligus juga perilaku dan perbuatannya. Coba kalau kita pikirkan Pak, seorang perempuan menjadi istri dan raja yang dolim sampai tidak terpengaruh, ini kan sudah hebat imannya. Pantas masuk surga tanpa hisab. Dan Allah mengabadikan di dalam Quran, dijadikan contoh bagi orang yang beriman. Tidak hanya orang perempuan saja, tapi orang laki juga. Tapi kalau kondisi Maryam dijadikan contoh bagi wanita-wanita akhir zaman. Kalau ada wanita, katanya wanita pingitan tapi kemudian hamil, mustahil kalau itu yang menjadikan Allah sebagaimana Maryam. Itulah Allah menjadikan contoh satu-satunya wanita yang hamil tanpa suami, yaitu Maryam. Oh, beban Pak, dicemooh orang banyak ini dahulu. Tapi saya heran sekarang ini kalau ada wanita hamil tanpa diakui oleh suami atau laki-laki yang menghamilinya malah bangga. Saya menjadi single parent. Saya tidak butuh seorang ayah dari anak saya. Saya akan mendidik anak saya menjadi anak yang soleh maupun solihah. Loh, ini omongan toh, wong perbuatannya ibunya saja sudah tidak menunjukkan wanita solihah, hamil tanpa suami, tanpa menikah. Pengertiannya tanpa suami ini tidak ada yang menikahi, ngaten lho ya. Ya, semuanya wanita hamil itu ada yang menghamili orang laki-laki kecuali Maryam. Insya Allah ngaten dadi urutannya Asia, istrinya Fir'aun, Maryam ibunya Nabi Isa, Khadijah istri Nabi Muhammad, Fatimah anak perempuan Nabi Muhammad ini masuk surga tanpa dihisab. Kalau kita melihat istri Nabi, tidak hanya Khadijah, Aisyah juga istri Nabi, Hafsah juga banyak. Tapi Allah menjelaskan melalui hadis Nabi sendiri, yang masuk surga tanpa hisab hanya Khadijah. Yang lain masih proses hisab.
Insyaallah demikian. Sampun wonten malih nggih monggo. Mengenai apa Ustaz, ada surga nunut neraka katut itu ya, itu benar Pak. Saya mengatakan benar karena Nabi pernah mengatakan wanita itu kalau ingin surga tinggal 3 hal yang harus dijalani. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat pada suami, mati surga. Nah, 3 hal ini yang berat adalah kata banyak ibu-ibu taat pada suami. Akhirnya disitulah akhirnya wanita banyak yang masuk neraka juga karena suami. Makanya orang tua-tua mengatakan swarga nunut neraka katut atau dibalik terserah. Itu mudahnya manusia perempuan masuk surga dan mudahnya masuk neraka. Seperti contohnya istrinya Fir'aun. Masih taat pada Fir'aun selama tidak diperintah yang apa niku istilahnya melanggar. Perintahnya tetap perintah yang hak menurut syariat. Itu pun tetap harus mempertahankan kualitas iman, tidak ikut-ikutan. Karena suaminya kafir nanti biasanya banyak istri itu mengikuti agama suami. Lah kalau seperti itu ya itu tadi swarga nunut neraka katut. Atau diwolak-walik silakan, mudahnya perempuan masuk surga dan mudahnya perempuan masuk neraka. Kata Nabi kalau ingin mudah masuk surga, sholat 5 waktu jangan tertinggal, puasa jangan dikemplang, karena banyak orang yang enggan membayar puasa. Taat pada suami, apapun perintah suami selama diperintahkan yang hak, sebagai seorang istri wajib mentaatinya. Itulah akhirnya istri itu kalau meninggal masuk surga. Terserah melalui hisab maupun tidak, itu apa kata Allah nanti. Tapi Nabi pernah mengatakan seperti itu. Itulah diistilahkan orang tua kita, bahasa Jawanya swarga nunut neraka katut. Insya Allah seperti itu Bapak. Itu keterangan dari hadis Nabi. Insya Allah juga Imam Ahmad meriwayatkannya seperti itu. 3 hal, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat pada suami. Demikian para jemaah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dalam kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah. Karena ibadah itu adalah satu-satunya tugas yang diberikan Allah pada kita. Itulah Allah mengatakan dalam surat Az-Zariyat ayat nomor 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan ibadah yang benar adalah mengikuti Rasulullah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melakukannya dan ikhlas menjalaninya agar kita diselamatkan Allah dari siksa neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.